teman-teman. Hari kedua. Ntar nih biar aman. Capek coy. Aduh, wih jalan sendiri infusnya. Oke. Jadi hari ini teman-teman saya akan melakukan edukasi tipis-tipis bersama dengan Belva. Aduh, Belva mana nih Belva? Belva mana ya? Belva. Nah. Nah, halo Mas Belva. Belva mana ya? Ini dia. Iya. Nah, ada Belva Ramadan ini. Wih, Sasus bro. Mana nih? Ada Belva sekarang. Jadi dia. Apa kabar dok? Apa gimana? Apa kabar? Baik. Udah aman. Oke, masih di rumah sakit. Yoi. Oke, terima kasih perjuangannya luar biasa nih. Ternyata rumah sakitnya juga dekat rumah gue ya. Cirpulo Mas ya. 5 menit. 5 menit. Oke. Kita mau ngapain nih Bel? Kita mau ngapain nih? Kita mau edukasi sih. Jadi kemarin kan kita sempat chatan ya dan diskusi sedikit ya tentang gimana sih caranya kita bisa menurunkan lagi laju penyebaran virus corona ini, ya kan? Nah, tentunya kan sekarang lagi ada diskusi tentang karantina wilayah dan lain-lain, itu diskusinya masih lanjut ya sampai saat ini. Hari ini libur pun itu juga masih lanjut terus karena memang harus banyak yang diperhitungkan. Nah, tapi sambil menunggu itu, ini kita kemarin ada ide nih, ya kan, untuk gimana caranya laju penyebaran virus itu semakin rendah lah, dan itu bisa dengan sebenarnya masker kain. Masker kain itu berarti bentar nih. Ya. Kita potong dulu nih. Jadi kan dari kemarin itu beberapa dokter mengatakan bahwa masker kain itu katanya nggak efektif, iya kan? Iya. Nah itu menurut yang benar gimana nih? Iya, jadi sebenarnya banyak papernya ya, nanti mungkin bisa di-share. Jadi udah ada kumpulan nih, ada 34 paper yang menunjukkan bahwa sebenarnya tetap efektif. Mungkin tidak efektifnya itu waktu itu konklusinya adalah karena tidak medical grade, ya, karena tidak level medis, ya, karena tidak level medis. Dan juga studi-studinya berarti ya? Ada. Ini dari Cambridge University. Jadi dia itu bahkan sudah nyobain beberapa bahan. Jadi kain itu kan juga beda-beda ya bahannya ya. Ada yang bahan katun, ada yang bahan lapiring, ada yang bahan lain-lain lagi gitu. Dan ternyata memang walaupun tidak se-efektif surgical mask atau masker medis, tapi ternyata juga masih bisa efektif sampai 70%. Ya, tergantung dari bahannya. Waduh, bentar. Berarti masker kain itu efektif untuk mengurangi penyebaran corona? Betul. Untuk orang awam ya, tapi ya. Untuk orang awam ya. Kalau petugas medis tentunya harus pakai masker yang medis ya gitu. Jadi ini sebenarnya juga sudah dilakukan di Republik Ceko. Jadi di Republik Ceko itu kemarin ini sempat ada kampanye masyarakatnya, jadi disuruh itu untuk pakai masker semua. Jadi kalau keluar ya harus pakai masker, dan maskernya ini masker kain aja. Kenapa masker kain aja? Karena jadinya nanti masker medisnya jadi tidak ditimbun ya, ditimbun oleh orang petugas medis. Jadi masker medis bisa digunakan oleh aku, dokter, dan relawan untuk mereka kan. Dan orang awam juga pakai masker kain. Betul sekali. Iya, karena memang gimana? Oke, lanjut. Karena resikonya kan lebih sedikit ya daripada petugas medis. Dan kalau malah orang awam pakai masker medis ya nanti harganya akan naik, malah jadi ada kekurangan stok dari masker medis ini di petugas medis yang membutuhkannya paling banyak dan paling penting. Berarti ini teman-teman semua nih, ini Mas Belva ini kan terjamin ya berpendidikan, bukan asal ngomong nih. Ya. Betul. Nih beliau nih ngomong berdasarkan jurnal. Jadi teman-teman semua, nih saya simpulkan nih. Berarti benar ya, kalau ada salah direvisi ya. Sebelumnya kan
masker kain dituduh, bukan sih, ada bilang bahwa emang dia tidak medical grade, benar kan? Iya. Tetapi Betul. dari penelitian selanjutnya di Ceko, ada penelitian di Ceko dan penelitian paper lainnya, ternyata masker kain itu sanggup mengurangi rate infection sampai 70% penyebarannya. Sampai tergantung bahannya ya. Tergantung bahannya. So, Tergantung bahannya. berarti orang awam boleh ya beli masker kain untuk, berarti kalau kayak gini mending semua Boleh. orang pakai masker kain, Mbak. Betul. Karena daripada tidak pakai sama sekali. Ya, daripada tidak pakai sama sekali. Betul. Karena memang mungkin tidak sempurna. Yes, tidak sempurna. Karena ya tadi kan nggak 100% ya. Nggak nyampe 90%. Lebih seperti masker medis ya. Tidak sempurna. Jadi tetap bisa ketularan itu tetap. Tapi ya daripada tidak pakai sama sekali. Apalagi untuk orang-orang yang masih butuh harus keluar. Kalau sekarang kan ya memang lebih bagus lagi kalau di rumah aja. Ya kan, tapi memang banyak yang masih harus bekerja gitu atau mempunyai urusan penting di luar. Nah ini lebih baik ya tetap pakai masker, tapi maskernya kain aja lah gitu. Itu akan mengurangi laju transmisinya. Oh jadi berarti ini cocok kalau buat pertanyaan kemarin, Pak kalau nanti di karantina saya yang kerja pabrik gimana Pak? Nah berarti jawabannya jelas nih, semua orang yang kerja pabrik bisa jadi tinggal membeli masker kain. Betul. Daripada tidak pakai sama sekali, ya itu penting. Jadi ini banyak juga yang nanya. Jadi apa nih bahannya yang bagus ya? Jadi nanti akan di-share linknya juga ya. Jadi di sini banyak ya yang sudah dilihat ya. Ada vacuum cleaner bag, itu maksudnya adalah kayak apa, tas vacuum cleaner itu. Terus ada lap piring, ada katun, ada linen, ada sutra dan lain-lain. Itu ternyata persentasenya berbeda-beda efektivitasnya. Okay. Tapi selain itu di paper ini, jadi untuk beberapa bahan itu ada yang memang efektif, tapi jadi tidak nyaman untuk bernafas. Jadi ada yang sangat betul. Ini contohnya adalah lap piring tadi. Lap piring itu sangat efektif, jadi 70% sekian, tapi ternyata lebih sulit untuk bernafas, jadi tidak nyaman. Gitu. Jadi di sini akhirnya yang direkomendasikan itu adalah bahannya ya, tadi ya berdasarkan dua consideration itu atau dua pertimbangan itu. Satu adalah efektivitas dan yang kedua kenyamanan. Itu ada dua nih yang direkomendasikan. Satu adalah pillowcase. Pillowcase itu bantal ya, sarung bantal. Sarung bantal sama bantal. Bahan sarung bantal sama ini kaos yang 100% katun. Mantap jiwa, langsung di-share. Papernya kamu share nggak nanti di Instagram? Apa di Twitter? Iya nanti kirim. Ini dari salah satunya dari Cambridge juga gitu. Dan sebenarnya ada 34 paper gitu. Jadi ya memang tidak sempurna ya, sekali lagi ya. Jadi jangan ini juga bisa jadi bumerang kalau misalnya kita merasa udah pakai kain jadi apa ya, itu juga bisa jadi bumerang karena nanti ya jadi tidak waspada. Jadi waspada itu harus tetap, tapi ya tadi daripada tidak pakai mendingan pakai gitu. Dan ini sebenarnya nyambung dengan ide lo kemarin kan, dengan UMKM itu ya, dengan brand lokal ya, dengan UMKM ini. Dengan jadi UMKM tuh ini cocok karena kan teman-temanku banyak yang omsetnya turun. Nah kan, jadi logikanya kita bisa nyuruh nih semua brand-brand lokal dan vendor-vendor kecil-kecil untuk memproduksi masker ini sesuai bahan yang diarahkan oleh Mas Belva dan tim. Iya, sesuai jurnal tadi ya. Betul, dan ini juga penting banget karena sekali lagi ya, jadi banyak sekali ini benar atau enggak dokter mungkin bisa nanti dikonfirmasi ya. Banyak juga yang positif itu tapi tidak menunjukkan gejala. Ya kan? Jadi ya benar ini benar. Jadi kan benar. Ya, atau asimptomatik ya, jadi tidak menunjukkan gejala padahal dia positif dan menular. Itulah kenapa sebenarnya itu tadi. Jadi kita pakai masker kain itu juga bukan hanya melindungi diri sendiri ya, tapi melindungi orang lain juga sebenarnya. Gitu. Tapi kita juga jadi tidak menggunakan masker medis yang harusnya dipakai oleh petugas medis. Itu karena di pengalaman di Islandia, di Iceland itu memang populasinya kan sedikit di Eropa ya, itu Iceland itu mereka bisa mengetes seluruh populasinya
Jadi mau muda, mau tua, mau sehat, mau enggak itu dites semua. Jadi tidak pandang bulu ya, bukan hanya yang sakit aja yang dites. Dan ternyata dari situ sampai 50% yang akhirnya dianggap positif ya, yang hasilnya positif, itu tidak ada gejalanya. Jadi tidak menunjukkan gejala. Gitu. Jadi ini kan berbahaya sekali ketika kita merasa sehat, kita keluar, tapi ternyata sebenarnya kita positif, hanya tidak ada gejala. Itulah kenapa harus pakai masker ini, tapi maskernya masker kain aja. Terbaik berarti ya. Sumpah ya, dasar. Iya. Berarti cocok nih, sesuai dengan aplikasinya, Ruang Guru. Jadi lu emang guru. Ya. Guru. Iya. Guru ya. Ini yang promosi dokter ya, bukan saya. Gue malah nggak tahu kan. Iya. Dari mana? Tapi bisa nggak? Jadi ada 30. bisa nggak kalau teman-teman staf khusus, staf khusus presiden itu ngebuat poster untuk cara pembuatan masker ini, biar nanti kita sebarkan. Bisa. Jadi ini akan kita buat posternya, akan kita buat juga videonya step by step gimana cara bikinnya, ya kan, yang benar. Terus juga sebenarnya yang penting juga dok, itu kan adalah cara pemakaian. Ya, cara pemakaian, cara ngelepas masker itu juga penting. Jadi ya cara pemakaian tuh harus cuci tangan dulu, terus dipakai, jangan sampai bagian depan itu dipegang, ya kan? Kalau pun dipegang, cuci tangan lagi. Apa ada contoh nih? Anggap ini masker kain. Nah, itu dia tuh. Ya. Anggap ini masker kain. Jadi kalau megang harus pinggirnya doang kan, bukan tengah ya? Pinggirnya, yes, betul. Ini kan. Ya. Jadi nggak boleh. Dokter Sinta harusnya lebih ngerti daripada saya. Iya. Yes. Ngetes ini. Kan ini ngetes nih. Ngetes ini Ruang Guru kan. Iya. Terus juga kalau kita tes. Kalau ngebuka itu juga harus dari belakang ya, jangan dari depan ya. Kalau dari depan nanti dari belakang. Dari belakang juga. Dan begitu selesai, benar. begitu selesai juga harus di tempat yang baik, atau kalau mau dibuang dengan tempat yang tertutup ya. Dan setelah itu jangan lupa cuci tangan lagi. Gitu. Oke. Terus berarti kalau dari hal ini berarti sudah jelas ya, berarti lebih aman untuk kalau keluar dari rumah pakai masker aja semua, tapi masker kain yang untuk masker orang kain yang betul, yang sebenarnya bisa dibuat sendiri juga, bisa dibuat sendiri, atau ya tadi bisa beli di UMKM brand-brand lokalnya Dokter Tirta. Ini kan sungguh merupakan hub dari brand lokal ya, Anda. Benar. Jadi emang solusi berarti terjamin ya buat teman-teman semua nih, buat teman-teman semua yang emang dari kemarin ngehujat Mas Belva, ini loh kerja nih, cari jurnal. Ya. Guru itu bekerjanya berbeda. Ini contoh berarti emang orang pinter dia, bukan orang sembarangan. Amin. Kita berusaha membantu. Tak jelas berarti bukti paper dan flyer poster tutorial memakai masker akan ini ya, akan dibuat segera. Jadi ini sambil kita live ini juga ada tim yang sedang buat gitu. Jadi semoga segera. Cuman kita juga mau pastikan kan semuanya benar ya. Jadi nggak ada yang salah gitu, karena takutnya nanti ada informasi yang salah. Jadi kita pastikan absah dulu, valid dulu semuanya informasi yang kita dapatkan, baru kita buat materinya. Oke, berarti kalau seperti itu nanti posnya di Ruang Guru atau di teman-teman staf sus juga? Mungkin di personal kami masing-masing, dan juga dari nanti kami juga bikin Instagram baru aja kali ya, supaya ada gerakannya gitu. Jadi nanti supaya gerakan itu ini masker pakai kain challenge, masker challenge ini by the way bukan hanya saya ya, tapi juga seluruh staf khusus yang lain. Jadi bukan hanya saya, ini adalah kerja barengan dari kita semua lah gitu. Terus ini ada yang tanya, kalau cuci maskernya ya kayak cuci baju biasa kan, pakai air hangat, deterjen, selesai kan? Harusnya bisa seperti itu. Ada juga yang ini dimasukkan ke oven, tapi kan nggak semua orang bisa punya oven ya. Ada juga yang dimasukkan ke rice cooker. Bisa masukkan rice cooker, itu juga bisa. Cuman takutnya nanti malah nyebar ke nasi ya. Mending dicuci sendiri bisa. Jadi ya mending dicuci. Harusnya sih bisa, nanti dicari dulu mana yang paling aman ya. Tapi lebih baik lagi tadi adalah kalau bisa maskernya itu juga sering diganti ya. Jadi dicuci boleh, tapi kan lama-lama nanti kalau udah
udah sering dipakai, sering dicuci, itu kan mungkin nanti pori-porinya semakin besar atau apa gitu kan juga nggak ngerti ya. Jadi untuk lebih amannya sih kalau bisa ya setiap minggu atau setiap tergantung kebutuhan nanti bisa diganti. Oh, berarti seminggu ganti gitu ya? Ya sebaiknya untuk lebih aman lah gitu. Tapi sekali lagi ya ini bukan jangan merasa aman dengan masker kain, tetap harus waspada. Jadi bukannya dengan masker kain bisa keluar atau hangout atau nongkrong ya, itu bahaya. Ya enggak ya, berarti jadi kalau tetap pakai masker kain tuh intinya kalau orang pekerja kan, yang masih kerja, betul. ojek, Yes. Benar sekali. Terus ada tips lagi nggak? Maksudnya mau yang disampaikan dari teman-teman staf sus buat teman-teman kalayak nih, biar aku sampaikan. Jadi ini ya adalah apa ya, inisiatif kita semua, semoga bisa bermanfaat. Karena sebenarnya kalau kita lihat negara-negara lain nih kayak Korea Selatan, Jepang, Singapura, Hong Kong, itu juga adalah negara-negara yang menganjurkan memakai masker. Jadi publiknya itu juga sudah aware untuk pakai masker. Dia sakit sedikit langsung pakai masker di luar. Jadi memang tidak perlu dianjurkan lagi gitu. Dan itu adalah negara-negara yang juga bisa mengontrol. Tentunya mereka juga melakukan hal lain seperti karantina, contact tracing, testing massal, dan lain-lain. Ya, tapi mereka juga sebenarnya adalah publiknya itu sangat aware terhadap penggunaan masker ini. Gitu. Jadi ya kita coba aja, karena ini juga semua tidak ada yang tahu ya, tapi kalau berdasarkan jurnal tadi itu bisa efektif, semoga bisa menekan jumlah laju penyebarannya supaya tidak eksponensial lagi gitu. Kalau misalnya R0 atau R0 itu kan tingkat laju penyebaran virus ya. Kalau saya menginfeksi 2 orang, masing-masing menginfeksi 2 orang lagi, masing-masing menginfeksi 2 orang lagi. Ya itu pangkat jadi eksponensial. Itu kan pangkat eksponensial. Ini gimana caranya saya jadi bukan menginfeksi 2 tapi jadinya 1 atau setengah gitu kan. Itu tadi dengan saya tidak keluar, dan kalau saya harus keluar pakai maskernya kain. Tapi dengan tata cara yang benar ya. Jadi semoga dengan itu juga semoga nanti bisa membantu gitu aja. Semoga bisa membantu kita semua. Keren sih Takui. Terus ada rencana lagi nggak kalau ada yang tanya-tanya mengenai apa strategi dari pemerintah nih buat mengatasi COVID nih dari pemerintah? Iya, jadi saya sendiri sebenarnya bukan tim inti dari COVID-19. Tapi ini berarti kamu ngomong sebagai pribadi Belva ya, bukan sebagai staf sus ya sekarang. Ya, dan saya juga sebenarnya ya tetap memberikan rekomendasi, tapi bukan tim inti. Jadi yang membuat keputusan sebenarnya bukan saya. Gitu. Ada timnya juga sudah besar dan semuanya kompeten, insya Allah. Nah tentunya ya banyak ya, sekarang lagi semuanya APD kemarin juga sudah dibeli, tes massal juga sudah dibeli, walaupun sekarang ya eksekusinya kan di daerah, jadi ya masih bertahap gitu kan. Terus habis itu apalagi kemarin karantina wilayah juga sedang didiskusikan, walaupun ya dengerin semua tuh karantina wilayah didengerin kan diperhitungkan. Hierarki kan harus bertahap kan ya Mas Belva ya. Betul. Saya kemarin udah kirimkan semuanya juga, saya rangkum semua apa yang ada di sosial media, masukan dari teman-teman semua juga sudah disampaikan. Tentunya kalau kebijakan sebesar ini kan harus benar-benar dipertimbangkan dari A sampai Z-nya ya gitu. Jadi itu juga lagi dipertimbangkan semuanya, dari sisi keamanannya, dari sisi pangannya, dari sisi semuanya lah gitu. Tapi yakinlah bahwa mereka sedang bekerja keras juga hari ini. Oke, gila ini diskusi yang keren. Aku secara pribadi buat Mas Belva ngucapin terima kasih udah nyimpatin waktunya untuk sharing. Terus terima kasih Dokter Tita juga. Perjuangannya luar biasa, menjadi inspirasi kita semua, luar biasa. Wah, luar biasa ini. Aku kebetulan trigger adalah pahlawan Indonesia adalah Dokter Tita ini. Benar. Habis ini kita perlu ketemu kalau udah selesai semua ini. Gua double degree. Ya. Yang penting itu bukan degree, tapi adalah kontribusi kepada sesama. Dokter Tirta luar biasa sih, saya salut sekali. Iya, itu aja kalau dari aku sini buat teman-teman. Nanti intinya Mas Belva dan teman-teman staf sus akan membuat tutorial mengenai penggunaan masker kain.
Terus kedua, Yes. yang bertanya-tanya soal karantina wilayah itu lagi diproses oleh pemerintah. Terus Yes. yang ketiga, jangan borong masker medis, nanti akan ada gerakannya dari teman-teman. Ya. Weh, Yes. ini Nah, itu lagi. Oke. Masker medisnya biar buat ibu itu, bukan buat orang awam. Iya betul. Oke. Terbaik banget. Siap. Gitu aja Mas Dema. Terima Thank you kasih Mas banyak. Dema. Ini aku lagi kontrol. Ya. Halo.